Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi sewa. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi ini itu sangat penting karena banyak perusahaan itu menggunakan aset seperti gedung, kendaraan, ataupun mesin melalui mekanisme sewa. Oleh karena itu diperlukanlah aturan akuntansi yang dapat mengatur bagaimana transaksi sewa itu dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Akuntansi sewa itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang mengatur pencatatan transaksi sewa dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, di Indonesia, pengaturan mengenai akuntansi sewa itu terdapat dalam PSAK 73 yang mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 2020 dan menggantikan PSAK 30. Perubahan penting dalam PSAK 73 itu hampir seluruh transaksi sewa itu harus diakui dalam laporan posisi keuangan. Artinya, perusahaan itu tidak lagi hanya mencatat pembayaran sewanya sebagai beban, tetapi perusahaan juga harus mengakui dua hal atau dua komponen utama, yaitu yang pertama, aset hak guna atau right of use asset, dan liabilitas sewa atau lease liability. Tujuan utama PSAK 73 itu adalah meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga kewajiban perusahaan itu dapat terlihat lebih jelas oleh investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan sewa. Jadi, sewa itu adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Nah, aset yang dapat disewa itu cukup beragam, misalnya gedung, kendaraan, mesin, tanah, maupun peralatan kantor. Dalam transaksi sewa itu ada dua pihak utama. Yang pertama itu ada lisi. Lisi itu adalah pihak yang menyewa atau menggunakan aset tersebut. Nah, yang kedua itu ada lisor, yaitu pihak yang memiliki atau menyewakan aset tersebut. Keberadaan transaksi sewa ini sangat membantu perusahaan karena perusahaan itu dapat menggunakan aset yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli aset tersebut secara langsung. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat lebih efisien dalam mengelola sumber dayanya. Selanjutnya itu ada kriteria kontrak mengandung sewa. Jadi menurut PSAK 73 tidak semua kontrak itu dapat dikategorikan sebagai sewa. Sebuah kontrak dikatakan mengandung sewa apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah aset dapat diidentifikasi. Artinya, aset yang digunakan itu harus jelas dan spesifik, misalnya satu gedung atau kendaraan tertentu. Nah, yang kedua itu terdapat hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Jadi selama masa sewa, penyewa itu memiliki hak untuk menentukan bagaimana aset tersebut akan digunakan. Lalu yang ketiga, penggunaan aset itu dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak. Dan yang keempat, terdapat imbalan atau pembayaran yang diberikan penyewa kepada pemilik aset sebagai kompensasi atas penggunaan aset tersebut. Nah, jika 4 unsur tersebut itu terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dikategorikan sebagai kontrak sewa dan harus diperlakukan sesuai ketentuan PSAK 73. Lalu ada tujuan akuntansi sewa. Akuntansi sewa itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan secara lebih jelas dan transparan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah menyajikan posisi keuangan secara wajar, sehingga aset dan kewajiban perusahaan itu dapat ditampilkan secara lebih akurat. Yang kedua itu menunjukkan kewajiban perusahaan. Dengan adanya PSAK 73, kewajiban sewa itu tidak lagi tersembunyi, melainkan dicatat dalam laporan keuangan, sehingga total kewajiban perusahaan itu dapat diketahui dengan jelas. Yang ketiga itu memberikan informasi yang transparan kepada investor, kreditur, maupun pihak lain yang menggunakan laporan keuangan. Nah, dan yang terakhir itu membantu pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan kata lain, akuntansi sewa itu membantu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam akuntansi sewa itu terdapat dua jenis sewa utama, yaitu ada operating lease dan finance lease. Operating lease itu adalah sewa di mana kepemilikan aset itu tetap berada pada lessor atau pemilik aset. Risiko dan manfaat aset itu tidak berpindah sepenuhnya kepada lessee atau si penyewa. Nah, jadi sewa ini tuh umumnya bersifat jangka pendek. Contohnya adalah perusahaan yang menyewa mobil operasional selama 1 tahun. Sedangkan finance lease itu merupakan sewa yang secara ekonomi itu menyerupai pembelian aset secara kredit. Pada jenis ini,
sebagian besar risiko dan manfaat aset itu berpindah kepada lisi, sehingga si penyewa itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap aset tersebut. Jadi perbedaan utama antara operating lease dan finance lease itu terletak pada perpindahan risikonya, manfaatnya, dan tingkat penguasaan terhadap aset selama masa sewa itu berlangsung. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu akuntansi bagi lesi. Apa sih lesi itu? Lesi adalah pihak yang menggunakan atau menyewa aset dari lesor berdasarkan perjanjian sewa. Contoh sederhananya ini seperti sebuah perusahaan menyewa gedung kantor selama 5 tahun. Nah, perusahaan penyewa itulah yang kita sebut dengan lesi. Lalu ada pengakuannya juga dalam PSAK. Menurut PSAK 73, hampir seluruh transaksi sewa itu harus diakui dalam laporan posisi keuangan oleh lesi. Mengapa? Karena walaupun aset tersebut bukan milik perusahaan, perusahaan tetap memperoleh hak untuk menggunakannya dan memiliki kewajiban untuk membayar sewa. Lalu ada akun-akun yang diakui oleh lesi dalam laporan keuangannya. Yang pertama itu ada aset hak guna atau right of use asset, yaitu hak penggunaan aset yang disewa dicatat sebagai aset perusahaan walaupun aset tersebut bukan milik perusahaan. Contohnya kayak perusahaan tadi menyewa gedung selama 5 tahun. Gedung tersebut itu bukan milik perusahaan, tetapi perusahaan berhak menggunakan gedung tersebut selama masa sewanya. Karena ada hak penggunaan, maka dicatat sebagai aset hak guna. Lalu yang kedua ada liabilitas sewa atau lease liability, yaitu kewajiban pembayaran sewa dicatat sebagai liabilitas karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar selama masa sewa. Contohnya kayak perusahaan menyewa gedung tadi kan selama 5 tahun dengan biayanya yaitu 100 juta. Karena masih ada kewajiban membayar, maka dicatat sebagai utang atau liabilitas sewa. Lalu materi selanjutnya ada pengakuan awal oleh lesi. Pada awal masa sewa, lesi ini tuh harus mencatat transaksi sewa dalam laporan keuangan. Jadi pada saat kontrak mulai berlaku, perusahaan udah harus mengakui aset hak guna serta liabilitas sewanya. Lalu pencatatan awalnya ini tuh lesi harus mencatat di sisi debit ada aset hak guna serta di sisi kreditnya ada liabilitas sewa. Itu artinya perusahaan memperoleh hak menggunakan aset, lalu perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar sewa. Gambaran mudahnya ini seperti perusahaan menyewa gedung tadi senilai 100 juta selama 5 tahun. Nah, saat kontrak dimulai ini aset hak gunanya senilai 100 juta, maka liabilitas sewa yang munculnya juga sebesar 100 juta. Karena perusahaan memperoleh hak sekaligus kewajiban dalam jumlah yang sama. Jadi aset hak guna ini tuh menunjukkan hak perusahaan untuk menggunakan aset selama masa sewa berlangsung. Lalu liabilitas sewa ini tuh menunjukkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran sewa kepada lesor. Nah, tujuan pengakuan awalnya ini tuh dilakukan agar hak penggunaan aset dan kewajiban pembayarannya juga dapat tercatat secara jelas dan dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada pengukuran setelah pengakuan. Jadi setelah dicatat di awal, pencatatan itu tidak berhenti. Selama masa sewa berlangsung, perusahaan juga harus melakukan pencatatan secara berkala. Ada 3 hal utama yang mesti dicatat. Yang pertama itu ada beban depresiasi. Beban depresiasi ini tuh aset hak gunanya akan berkurang nilainya seiring waktu. Jadi penurunan nilai ini tuh disebut dengan depresiasi. Contohnya nilai aset hak gunanya senilai 100 juta. Masa sewanya yaitu 5 tahun. Maka depresiasi per tahunnya itu 100 juta kita bagi dengan masa sewanya 5 tahun, didapatlah 20 juta. Jadi setiap tahun ini dicatat beban depresiasi senilai 20 juta. Lalu ada beban bunga. Jadi liabilitas sewa ini tuh dianggap seperti utang yang harus dibayar secara bertahap. Karena itu muncullah biaya bunga. Contohnya, jika bunga tahun pertama 5 juta, maka dicatat sebagai beban bunga 5 juta, lalu liabilitas sewanya itu 5 juta. Gambaran mudahnya itu misalnya kamu kredit rumah atau motor. Selain membayar pokok pinjaman, kita kan juga harus membayar bunga. Nah, seperti itu.
Lalu yang ketiga ada pembayaran angsuran sewa. Jadi setiap pembayaran sewa ini tuh akan mengurangi jumlah liabilitas sewa perusahaannya. Contohnya, perusahaan membayar 25 juta. Maka liabilitas sewanya akan berkurang senilai 25 juta, kemudian kasnya juga akan berkurang senilai 25 juta. Gambaran mudahnya itu seperti membayar cicilan motor. Jadi setiap cicilan yang dibayar ini membuat sisa utangnya juga semakin kecil. Lalu apa sih dampak terhadap laporan keuangannya? Karena ada depresiasi, beban bunga, pembayaran sewa, maka laporan keuangannya menjadi lebih akurat. Investor, kreditur, dan manajemen ini tuh dapat melihat berapa aset yang digunakan oleh perusahaan, berapa kewajiban yang masih harus dibayar, serta berapa biaya yang timbul dari transaksi sewa. Lalu di sini ada contoh pencatatan lesi. Contoh transaksinya itu sewa. Perusahaan menyewa gedung selama 5 tahun dengan pembayaran tetap setiap tahun. Nah, pencatatan aset hak gunanya itu, gedung yang disewa dicatat sebagai aset hak guna karena perusahaan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut selama masa sewa. Lalu pencatatan liabilitas sewanya itu, kewajiban pembayaran sewa selama 5 tahun ini tuh dicatat sebagai liabilitas sewa perusahaan. Lalu bagaimana pencatatan setiap tahunnya? Jadi selama masa sewa, perusahaan ini tuh harus mencatat beban depresiasi atas aset hak guna, beban bunga atas liabilitas sewa, serta pembayaran angsuran sewa. Tujuan pencatatannya itu, pencatatan dilakukan agar penggunaan aset dan kewajiban pembayaran sewa dapat terlihat secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada contoh pencatatan lesi. Di sini ada contoh soal, misal perusahaan menyewa gedung selama 5 tahun dengan nilai sewanya yaitu 100 juta, pembayaran angsurannya itu senilai 25 juta per tahun dan bunganya yaitu 5 juta. Di sini kita mendapatkan data sewa gedungnya 5 tahun, nilai sewanya 100 juta, angsurannya 25 juta per bulan, serta bunganya 5 juta per tahun. Lalu saat awal sewa, perusahaan ini memperoleh hak menggunakan gedung. Jurnalnya itu di debit ada aset hak guna senilai 100 juta. Lalu di kreditnya itu ada liabilitas sewa senilai 100 juta. Lalu di akhir tahun pertama, tepatnya pada 31 Desember 2026, si perusahaan ini tuh harus mencatat beban depresiasi. Nah, debit beban depresiasinya itu senilai 20 juta, didapat dari 100 juta dibagi dengan 5 tahun tadi, didapatlah 20 juta. Lalu di sisi kreditnya ini ada akumulasi depresiasi aset hak guna senilai 20 juta juga. Lalu pada tanggal 31 Desember 2026 juga, perusahaan harus mencatat beban bunga. Jurnalnya di sisi debit ada beban bunga senilai 5 juta sesuai dengan soal tadi, lalu liabilitas sewanya senilai 5 juta juga. Lalu di akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2026 juga perusahaan harus mencatat pembayaran sewa. Jurnalnya yaitu liabilitas sewa senilai 25 juta, lalu kasnya di sisi kredit senilai 25 juta juga. Selanjutnya ada akuntansi bagi lesor. Apa sih lesor itu? Lesor adalah pihak yang memiliki aset dan menyewakan aset tersebut kepada pihak lain. Contohnya, pemilik gedung menyewakan gedung kepada perusahaan. Nah, pemilik gedung itulah yang kita sebut sebagai lesor. Lalu di sini ada klasifikasi sewa bagi lesor. Jadi beda sama lesi, PSAK 73 ini untuk lesor masih mempertahankan dua jenis sewa. Yang pertama ada operating lease, yang kedua ada finance lease. Nah, pada operating lease, aset itu tetap dianggap milik lesor. Lalu, lesor juga mencatat pendapatan sewa secara berkala. Contohnya, sewa ruko bulanan. Jadi setelah kontrak selesai, ruko itu tuh kembali digunakan atau disewakan lagi oleh pemiliknya. Lalu yang kedua ada finance lease. Pada finance lease, sebagian besar resiko dan manfaat asetnya ini berpindah kepada penyewanya. Lalu lesor juga mencatat piutang sewa. Contohnya, sewa kendaraan dengan opsi kepemilikan di akhir sewa. Nah, perbedaan mudahnya itu, kalau operating lease mirip sewa biasa, lalu aset
aset tetapnya milik lessor, serta pendapatan sewanya dicatat secara berkala. Kalau finance lease, mirip seperti kredit. Resiko dan manfaatnya berpindah kepada si penyewa, serta si lessornya ini mencatat piutang dan bunga. Lalu tujuan akuntansi bagi lessor, pencatatan dilakukan agar kepemilikan aset dan pendapatan sewanya ini dapat disajikan secara jelas dalam laporan keuangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operating lease bagi lessor. Operating lease adalah jenis sewa di mana aset yang disewakan tetap menjadi milik lessor selama masa sewa berlangsung. Nah, artinya meskipun aset digunakan oleh penyewa atau lease, hak kepemilikan atas aset tersebut itu tidak berpindah. Nah, yang pertama di sini ada poin kepemilikan aset. Dalam operating lease, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset milik lessor di laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, hal ini karena lessor masih memiliki kendali dan hak atas aset tersebut. Setelah masa sewa itu berakhir, aset akan kembali digunakan atau dapat disewakan lagi kepada pihak lain. Jadi, berbeda dengan penjualan aset, dalam operating lease ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset pada penyewa. Nah, poin kedua yaitu ada pengakuan pendapatan sewa. Karena lessor itu menyewakan asetnya, maka lessor akan memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh lessor. Nah, pendapatan ini tidak diakui sekaligus di awal kontrak, tetapi diakui secara bertahap atau berkala sesuai periode sewa. Misalnya, jika penyewa itu membayar 5 juta setiap bulan selama 6 bulan, maka lessor akan mengakui pendapatan sebesar 5 juta setiap bulan sesuai periode tersebut. Hal ini itu dilakukan agar pendapatan yang dicatat itu sesuai dengan periode manfaat yang diberikan kepada penyewa. Nah, poin ketiga di sini itu ada beban penyusutan aset. Nah, karena aset ini masih dimiliki oleh lessor, maka lessor itu tetap bertanggung jawab untuk mencatat penyusutan atas aset tersebut. Penyusutan itu merupakan pengalokasian biaya perolehan aset selama umur manfaatnya. Sebagai contoh, jika mobil yang disewakan itu memiliki umur ekonomis itu 8 tahun, maka selama mobil tersebut itu disewakan, lessor harus tetap menghitung dan mencatat beban penyusutan setiap periode. Jadi meskipun sedang digunakan oleh penyewa, penyusutan tetap menjadi tanggung jawab lessor. Nah, di sini ada contoh operating lease. Misal, sebuah perusahaan ini menyewakan mobil selama 6 bulan kepada pelanggan. Maka selama 6 bulan tersebut, mobil itu tetap menjadi aset perusahaan rental atau lessor. Terus yang kedua itu perusahaan rental itu tetap menerima pendapatan sewa setiap bulan. Dan perusahaan rental atau lessor itu tetap mencatat penyusutan mobil tersebut. Setelah masa sewa selesai, mobil dikembalikan kepada perusahaan rental dan dapat disewakan kembali kepada pelanggan lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai finance lease bagi lessor. Nah, finance lease itu adalah jenis sewa di mana sebagian besar risiko dan manfaat dari aset sebenarnya itu sudah berpindah ke pihak penyewa atau lessor. Nah, jadi walaupun bentuknya ini sewa, transaksi ini tuh sebenarnya lebih mirip pembelian aset tapi secara kredit. Nah, di sini ada poin-poin penting. Yang pertama itu ada perpindahan risiko dan manfaat. Nah, dalam finance lease yang menggunakan aset akan menanggung risiko selama masa sewa. Misalnya kalau aset rusak, biaya perawatan atau manfaat dari penggunaan aset semuanya lebih banyak dirasakan oleh lessor. Kedua, pencatatan oleh lessor. Karena aset yang disewakan dalam jangka panjang dan mirip penjualan kredit, maka lessor tidak lagi fokus untuk mencatat asetnya, tetapi mencatat piutang sewa. Artinya, lessor punya hak tagih atas pembayaran dari lessor. Yang ketiga itu ada pendapatan bunga. Pembayaran sewa dari lessor tidak seluruhnya dianggap pendapatan biasa, tetapi sebagian diakui sebagai pendapatan bunga selama masa kontrak berjalan. Jadi, lessor memperoleh keuntungan dari bunga pembayaran tersebut. Lalu ada contohnya, perusahaan leasing menyewakan mesin produksi selama 5 tahun kepada perusahaan lain. Selama periode itu, perusahaan penyewa menggunakan dan menanggung risiko
atas mesin tersebut. Sedangkan pihak leasing menerima pembayaran cicilan beserta bunganya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan operating lease dan finance lease. Nah, pada saat ini tuh ditampilkan perbandingannya, tabel perbandingannya. Yang pertama itu ada kepemilikan aset. Nah, pada operating lease, aset itu tetap dimiliki oleh lessor. Sedangkan pada finance lease, secara ekonomi, aset itu dianggap telah berpindah kepada lesse karena sebagian besar manfaatnya dinikmati oleh lesse. Risiko dan yang kedua itu ada risiko dan manfaat. Nah, pada operating lease, risiko dan manfaat aset tetap berada pada lessor. Sebaliknya, pada finance lease, risiko dan manfaat tersebut berpindah kepada lesse. Yang ketiga ada pencatatan oleh lessor. Nah, dalam operating lease, aset tetap masih dicatat sebagai aset tetap oleh lessor. Sedangkan pada finance lease, lessor mencatat piutang sewa karena fokusnya adalah pembayaran yang akan diterima oleh lesse. Yang keempat ada pendapatan. Nah, pada operating lease, pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan sewa yang diterima secara berkala. Sementara pada finance lease, pendapatan yang diakui adalah pendapatan bunga. Selanjutnya ada penyusutan aset. Nah, pada operating lease, aset masih disusutkan oleh lessor karena aset tersebut masih menjadi miliknya. Sedangkan pada finance lease, umumnya lessor tidak lagi mencatat penyusutan atas aset tersebut. Contoh operating lease adalah tadi rental mobil jangka pendek, sedangkan contoh finance lease adalah leasing mesin produksi dalam jangka panjang. Nah, kesimpulannya, perbedaan utama antara operating lease dan finance lease terletak pada perpindahan risiko dan manfaat aset. Operating lease terasa lebih mirip sewa biasa, sedangkan finance lease itu lebih mirip pembelian aset secara kredit. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai masalah akuntansi khusus. Nah, dalam prakteknya, transaksi sewa itu memiliki beberapa kondisi khusus yang memerlukan perlakuan akuntansi tertentu. Nah, yang pertama di sini ada lease modification. Nah, perubahan kontrak sewa dapat terjadi karena perubahan masa sewa, pembayaran, atau aset yang disewa sehingga liabilitas sewa harus dihitung ulang. Lalu yang kedua itu ada opsi pembelian. Nah, beberapa kontrak itu memberikan hak pada lesse untuk membeli aset di akhir masa sewa, dan hal ini tuh dapat mempengaruhi klasifikasi sewa. Yang ketiga ada sewa jangka pendek. Nah, dalam PSAK 73 ini memberikan pengecualian untuk sewa kurang dari 12 bulan atau aset bernilai rendah sehingga dapat langsung dicatat sebagai beban sewa. Selanjutnya itu ada sewa variabel. Nah, pembayaran sewa itu dapat berubah karena inflasi, penjualan perusahaan, atau penggunaan aset sehingga pengukuran liabilitas menjadi lebih kompleks. Yang terakhir itu ada impairment dan pengungkapan. Nah, jika aset mengalami penurunan nilai, perusahaan harus melakukan pengujian impairment serta mengungkapkan informasi sewa dalam laporan keuangan. Lalu kesimpulannya, akuntansi sewa merupakan bagian penting dalam akuntansi keuangan yang diatur dalam PSAK 73 untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan. Nah, melalui PSAK 73 ini, perusahaan wajib mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sehingga kewajiban perusahaan dapat terlihat secara lebih jelas. Nah, dalam prakteknya, terdapat dua jenis sewa, yaitu operating lease dan finance lease, yang memiliki perbedaan dalam perpindahan risiko, manfaat, serta pencatatan akuntansinya. Nah, dalam penerapan akuntansi sewa yang tepat, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan, akurat, dan bermanfaat bagi investor, kreditur, maupun pihak lainnya.